Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni والمشرب الصافي الهني يا وهب يا غني. نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah kumpulkan kita lagi walaupun cuaca mendung, hujan mengguyur sejak pagi, namun tidak mematahkan semangat yang hadir untuk tetap istiqamah hadir. Mudah-mudahan semuanya yang hadir Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan urusannya. Mudah-mudahan makin dekat dengan pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah masuk surga bareng-bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kita bersama di dalam kebaikan yang mudah-mudahan semua ini nikmat semoga Allah jaga ya, jangan sampai nikmat ini diambil, karena setiap dari kita tidak pernah ada yang tahu apa yang terjadi esok dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu apa rencana Allah di balik hari esok kita. Tetapi kewajiban kita meyakini bahwa apa yang Allah persiapkan kepada kita untuk hari esok kita adalah kebaikan. Tetapi di satu sisi kita juga patut waspada, kita patut untuk antisipasi apa? Khawatir bila ternyata esok hari kita tidak lebih baik dengan kita hari ini. Kita perlu waspada, jangan sampai hari esok kita nanti tidak lebih baik dengan hari kita hari ini. Itu adalah kenyataan yang nantinya akan sangat-sangat pahit terasa. Ketika kita menyadari ada waktu-waktu di mana kita begitu dekat dengan kebaikan, namun saat itu ternyata kita menyadari betapa kita jauh dari kebaikan itu. Dan ketika saat itu kita ada di situ, na'udzubillah min dzalik, kita menyadari bahwa kemarin saya lebih rajin, lebih semangat, lebih totalitas, lebih dekat, terasa kepada Allah dan Rasulnya berbanding dengan hari itu, yaitu dengan hari ini yang dia rasa, maka itu adalah hari penyesalan yang tak terhingga. Di dunia aja dia akan menyesalinya, apalah lagi nanti di akhirat. Maka kita merasa setiap kali Allah sampaikan kita pada tempat-tempat kebaikan seperti ini, wabil khusus tempat di mana kita mendawamkan diri, mengistiqomahkan diri ya. Ketika kita sampai di hari itu, bersyukurlah kepada Allah. Karena kita nggak pernah tahu minggu depan, kita nggak pernah tahu bulan depan, kita nggak pernah tahu deh. Pokoknya selasa depan yang akan kita selalu akan lewati
umurnya masih ada, namun belum tentu kesempatannya ada. Betul apa enggak? Mungkin umurnya masih ada, tetapi belum tentu kesempatannya ada. Maka setiap kali ketika kita sampai di pintu-pintu tempat istiqomah kita, di pintu-pintu kebaikan seperti pintu hadrah ini, tiap kali kita sampai, katakan pada hati kita dan mintalah kepada Allah, ya Allah, sebagaimana kau sampaikan aku di hari ini, ku pasang niatku untuk kau sampaikan lagi diriku di hari-hari mendatangnya, di kesempatan-kesempatan lainnya. Itu penting tuh buat kita sertakan, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di waktu nanti. Mudah-mudahan ya, kita semua tetap selalu diberikan keyakinan di hati kita semua bahwa hari esok kita lebih baik daripada hari kita hari ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebuah nasihat mengingatkan kepada kita, dan ini patut menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang ada di tengah-tengah kita. Apa itu pesannya? Ma'a mururil waqt sawfa ta'rif makanak inda kulli syakhs. Bersamaan dengan berlalunya waktu, kamu akan tahu tempatmu di hati setiap orang yang ada di sekitarmu. Waktu berjalan, kamu akan tahu tempatmu di hati dia itu seperti apa. Tempatmu di hatinya seperti apa. Kamu akan tahu apakah kamu begitu berarti, ataupun sebaliknya, ternyata kamu itu tak ada arti. Kapan itu kita bisa tahu? Ma'amururil waqt. Orang nggak pernah bisa baca itu di awal pertemuan. Orang nggak bisa mendetek itu di awal perjumpaan atau di awal-awal jalinan, enggak. Tapi kapan kita bisa itu melihat itu? Ma'amururil waqt, ketika waktu telah berlalu bersama. Jadi bersama dulu, jalan dulu bareng, sama-sama dulu bareng. Tapi nanti ketika semua itu sudah kita jalanin bersama, kita udah sering banyak melalui waktu bersama, ketika itu kamu akan tahu aina makanuka fi qalbaha, di mana tempatmu di hati dia. Begitu juga orang lain. Orang lain pun akan tahu seperti apa tempatnya di hati kita. Jadi sama-sama saling kenal, sama-sama saling tahu. Makanya kan Rasul tuh pernah bersabda ya, mau kenal orang, pengen benar-benar tahu orang, nggak bisa ketahuan dengan cuman ketemu sekali-kali. Kapan kita benar-benar bisa tahu? Coba sekali-kali bermusafirlah kamu dengannya. Pergi musafir. Karena orang itu akan nunjukin sisi aslinya ketika sedang bepergian dalam kejauhan. Jadi dirinya tuh aslinya tuh. Ya, hati-hatilah ketika keaslian itu tersingkap, ada sifat buruk yang nggak layak untuk kita simpan. Karena dalam setiap hubungan, proses dalam setiap jalinan itu akan menyingkap siapa kita yang sebenar-benarnya dan siapa mereka yang sebenar-benarnya. Tugas kita bukan menelaah sifat orang. Tugas kita bukan mengamati orang, tapi tugas kita waspadalah. Jangan sampai ketika waktu orang melihat sisi keaslian diri kita, namun ternyata terlihat di situ, oh aslinya begini, gitu. Oh ternyata modelannya begini. Ternyata kan nggak enak kalau ketahuan begitu ya. Ternyata nggak selembut yang biasanya. Oh ternyata kalau lagi lapar galak orangnya. Gitu. Iya, ternyata ya.
Ternyata begitu saya mengenalinya lebih jauh gitu, ketahuanlah sisi itu. Lah kita nih makin dikenal sama orang lebih jauh, orang makin kenal kita nih. Ketika orang makin kenal kita, dia akan tahu siapa kita, sifat apa yang kita punya. Maka yang paling akan menjadi penyesalan bagi kita ketika orang lain telah membaca sisi kebodohan diri kita. Jadi kalau ibu sekarang sadar punya sifat asli, setiap orang kan punya sifat asli ibu ya. Apa jangan-jangan ibu di sini semuanya palsu? Iya, punya sisi keaslian yang mana seringkali aslinya kita itu kita tutupi dan hanya kita beritahukan atau kita perlihatkan kepada orang-orang yang kita betul-betul yakini kalau kita begini orang itu nggak akan pergi. Siapa itu biasanya? Pasangan hidup kita. Pasangan hidup, Bu. Kenapa ibu kalau di depan suami suka seenaknya? Iya, suka kelewatan gitu, seenaknya. Kenapa? Karena ibu berani nunjukin sisi aslinya ibu. Dan ibu di hati kecil berkata, nih dengerin, ibu di hati kecil berkata, kalau saya begini, dia nggak bakal ninggalin saya gitu. Begitu juga dia. Suamimu itu ketika membuat pegel hatimu atau membuat susah dirimu, itu karena dia sedang menunjukkan watak aslinya di hadapanmu. Ketika itu, karena dia terlalu percaya kepadamu, kamu akan begitu selalu menerima kekurangannya apapun yang terjadi. Makanya dia yakin banget gitu ya. Nah ketika kita sama orang lain, kita gak seyakin itu. Makanya ada sisi-sisi buruk dari diri kita, kita tutupin. Jangan sampai dia lihat saya lagi begini. Jangan sampai dia lihat asli watak saya. Jangan sampai ada begitunya, ada. Tapi jangan lupa, semua itu seindah apapun kau tutupi, ma'amururil wajid. Waktu berlalu, masamu dengannya terus berlanjut, kau tetap sahabatnya, kau tetap temannya, kau tetap orang yang dikenalnya, maka dengan berjalannya waktu itu, sifat keaslianmu itu akan tersingkap juga. Berarti PR-nya bukan belajar cara nutupin. Karena kalau belajar cara nutupin, toh lama-kelamaan kelihatan juga. Buat apa belajar nutupin? Gak ada guna. Berarti bukan belajar nutupin, tapi belajarlah untuk membuat dirimu tidak punya watak yang harus kau tutupi. Jadilah orang baik, jadilah orang santun, jadilah orang yang berakhlakul karimah, sehingga justru makin kenal orang sama kita, makinlah dia terkagum oleh diri kita. Berarti dia makin kenal kita, makin terkejut. Oh ternyata orangnya baik banget. Ternyata orangnya, kan kamu kenal dia nggak? Kenal. Dia kalau ngomong udah lembut. Ya Allah, ternyata saya pernah waktu itu jalan sama dia, orangnya lebih lembut dari yang kamu kenal. Aduh, itu sifat bagus banget kalau sampai kayak gitu. Kamu kenal sama dia, baik kan orangnya? Baik. Itu kita aja dudukan sebelah sama dia, kecipratan baiknya. Senyum, bagiin makanan, kecipratan kan? Iya, segitunya kita cuman begitu. Kamu kalau sampai pernah pergi sama dia, subhanallah, ternyata orangnya dermawan banget.
Kita nggak dikasih sama dia buat apa? Buat bayar. Makin yang kelihatan apa? Sisi baik, sisi baiknya. Jadi ternyata orang, jadi sifat orang tuh gitu. Ada yang ketika kita dekat sama dia, yang makin kelihatan sisi baiknya. Tapi jangan sampai juga ternyata ketika kita menyimpan sisi buruk atau belajar untuk menutupi sisi buruk, justru makin seringnya orang bersama dengan kita, yang tersingkap adalah sisi buruknya kita. Sisi buruk itu jaga, jangan sampai itu terjadi di antara kita. Berarti orang sekarang tugasnya bukan bagaimana cara menutupi hal buruk dari diri. Hadza itu kuasanya Allah. Jadi kalau ada orang mau belajar nutupin keburukan, itu sejatinya bukan kuasa kita, itu kuasanya Allah. Makanya kan ada doa begini, Allahumma ya man azharal jamil wa satral gabi. Wahai zat yang menampakkan keindahan dan yang menutupi keburukan. Usturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tolong tutup aib-aib kami dengan penutupmu yang indah. Itu yang mampu cuman Allah. Kalau kita mah ya senutup-nutupinnya kebuka juga. Kita secakep-cakepnya mau belajar jadi orang lembut, tapi kalau nggak benar-benar belajar ngebuang itu sifat buruk, atau mau belajar mau jadi orang baik tapi sifat buruknya nggak kita buang, itu mau ditutupin dengan penutup apapun, lama kelamaan kebuka juga. Allah ya man azharil jamil wa satril gabi wa yasabil sitr usturna bi sitrikal jamil fid darain. Tutup ya Allah aibku, kekuranganku, keburukanku ya Allah dengan penutupmu yang indah di dunia dan akhirat. Waj'al, ini nih akhirnya nih yang paling keren doanya, waj'al tahta sitir kullama tuhib. Dan ya Allah tolong jadiin apa yang ada di balik penutupmu itu. Di balik penutupmu ternyata kullama tuhib. Yang kamu tutup bukan yang kamu gak suka, tapi justru yang kamu tutup yang kamu cinta ya Allah. Berarti aslinya gak ada sifat buruk. Sifat buruknya belajar dikikis, dibersihin, dihilangin. Itu tugas kita semua Ibu Bendra. Makanya tiap kali kita datang langkahin ke tempat-tempat kebaikan, kita jangan pernah tuh putus untuk terus meminta petunjuknya Allah, bimbingan Allah, tuntunan Allah, untuk selalu menghias diri kita dengan akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Untuk selalu menuntun kita memperbaiki diri ini dengan apa? Dengan perangai dan budi pekerti Nabi besar Muhammad SAW. Dengan caranya Allah kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti ya Allah buangin nih sifat-sifat buruk saya, marahnya saya, keselnya saya, dendamnya saya, pegel hatinya saya. Terus gimana ketika kita belajar dari hikmah kehidupan, ternyata hatinya menyimpan aku hanya begitu saja. Ternyata aku tidak sebegitu berartinya buat dia. Ternyata aku adalah salah satu orang yang seenaknya dia perlakukan. Ternyata orang ini tidak seperti yang kita sangkakan dan seterusnya. Namanya orang hidup pasti ada begitunya ya. Tahu-tahu ternyata orang ini begini. Apa yang dipesenin? Ketika kamu merasa dihianati oleh prasangkamu sendiri, ini kamu merasa dihianatin oleh prasangkamu sendiri, maka PR-nya apa? Jangan bersedih. Jangan bersedih. Kenapa? Karena satu kemenangan sudah kau raih. Apa? Kau pernah menyangka dia orang baik. Kamu udah punya kemenangan. Maka simpanlah
dirimu dengan kemenangan yang selama ini kau sangka bahwa dia baik, walaupun ternyata yang tersingkap dia nggak sebaik yang kamu pikir, tidak sebaik yang kamu kira, tidak sebaik yang kamu duga. Jangan kau rusak kemenanganmu dengan rasa sedihmu yang berlarut-larut. Jadi sifat kayak gitu mah udah biasa. Ada waktunya orang yang kelihatan, boleh jadi ada waktunya kita yang kelihatan. Ketika orang yang sedang kelihatan, kamu merasa bersedih karena kamu pernah mengira orang ini orang baik, orang ini orang jujur, orang ini orang tulus, orang ini orang sungguh-sungguh. Ternyata itu semua terhianati. Kamu gak usah sedih, kamu udah bener karena kamu ngira dia orang baik. Kamu udah bener. Maka setelah ini jangan kau rusak kemenanganmu dengan sedihmu, apalagi dengan apa? Dengan ceritamu kesana sini yang mengumbar keburukan orang itu. Nah, baru kita ini udah di posisi menang. Dengan kita pernah husnudzon, mengira yang baik-baik tentang orang, tapi ketika ternyata nyatanya, faktanya ada aib yang tersingkap, orang itu tidak sebaik yang kita kira, atau mungkin dia tidak setulus yang kita sangka, orang itu tidak sejujur yang pernah kita bayangkan. Apa tugas kita? Tugasmu cukup diam saja. Udah. Dan kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bila mana kau ingin singkap sisi lain tentang diriku, tolong singkaplah hal-hal baik yang ada pada diriku. Dan itu bisa kita lakuin dengan apa? Dengan kita belajar untuk tidak menjadi pengumbar aib orang. Mengumbar aib orang. Maka mulai sekarang kalau kita mau berdoa, tuh doa yang tadi saya sebut, itu insyaallah sama anak-anak di pos ya setelah kajian. Allahumma ya man azharil jamil wa satril gabih wa yasabil sutur usturna bisidrikal jamil fid darain waj'al tahta sitir kullama tuhib. Waj'al tahta sitir kullama tuhib. Insyaallah mudah-mudahan yang Allah tutupin dari kita hal yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah, yang jauh lebih sempurna. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah nasihat kehidupan ini bisa menjadi pegangan kita, penguat kita ketika kita sedang belajar untuk memperbaiki diri kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut karena minggu lalu kita sudah tidak membahas kajian kitab Muqasyafatul Qulub. Hari ini kita mau lanjut membahas Fagra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa radiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ajma'in ila an qala. Fa 'inda zalika ayqana al-mujrimuna bil 'atabi wa jistul umami 'ala rukbi hatta ashfaqal bara'u min su'il munqalab. Wa kharajal munadi minaz zabaniyah qailan aina fulan ibnu fulan al-musawwifu nafsuhu fid dunya bitulil amal al-mudi'u umarahu fi su'il amal fayubadirunahu bimaqami min hadidin wa yastaqbilunahu bi'azaimit tahdid wa yasukunahu ilal 'adzabi syadid wa yankisunahu fi qa'ril jahim wa yaquluna lahu zuk annaka antal azizul karim fa askunu daran daiqatul arja'u muzlimatul masalik mabhamatul mahalik yukhalladu fiha al-asir wa yuqadu fiha as-sa'ir syarabuhum fiha al-hamim wa mustaqarrumuhumul jahim az-zabaniyatu taqma'uhum wal hawiyah tajma'uhum amanihim fiha al-halaku wa ma lahum fiha fakakun qad shaddat aqdamuhum ila nawasi waswaddat wujuhuhum min zulumatil ma'asi yunaduna min aknafihim wa yasihuna fi nawahiha wa atrafiha ya maliku qad haqqa alaina al-wa'id ya maliku qad saqalna al-hadid ya malik al-hadid ya malik qad azqalana al-hadid ya malik qad nudijat minnal julud ya malik akhrajna minha fa inna la na'ud.
Fataqulu az-zabaniyah hayhata la tahina amanin wala khurujin lakum min daril hawani fakhsha'u fiha wala tukallimun walau ukhrijtum minha lakuntum ila ma nuhitum anhu ta'udun. Baik. Kita masih di bab at-tasi' wa thalathun, yaitu bab 39, membahas tentang keadaan amal, mizan, dan juga siksa yang ada di dalam neraka. Setelah kita uraikan betapa gentingnya keadaan di sana, ya, betapa genting dan menakutkan dan alasan mengapa kita itu perlu tahu seberapa gentingnya keadaan di sana. Ini di padang mahsyar, keadaan saat timbangan amal kita ditimbang, keadaan ketika kita umat ini digiring dan lain sebagainya. Ternyata semua itu bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi itu untuk membuat kita lebih waspada. Untuk membuat kita lebih waspada, karena kalau mau ditakut-takutin bisa aja isinya Al-Quran itu isinya semuanya berita ancaman. Tetapi ternyata Al-Quran itu balance, ada kabar gembira, ada tuntunan, ada peringatan, juga ada ancaman. Di dalamnya Al-Quran itu balance, seimbang semuanya. Artinya ketika kita menelaah lebih, kita bukan sedang ditakut-takuti. Orang tua tuh suka nggak nakutin anak kecil kalau lagi bilang, jangan ke situ nanti ada tikus. Ya. Tujuan orang tua ketika ngomong di situ ada tikus, itu orang tua jahat apa enggak? Enggak kan? Tetapi dia dengan bahasa menakut-nakuti, bahasanya gitu. Di situ ada tikus, belum tentu ada tikusnya, pada bohong orang tuanya. Ya, nggak ada tikus kan gitu. Tapi dia mengapa memberi itu agar anaknya belajar insting waspada. Hati-hati, jangan naik-naik ke situ nanti jatuh. Kata-kata itu sebetulnya salah bagi orang tua. Karena orang tua itu sudah memberi arahan di tempat yang salah, tapi tidak untuk Allah. Ketika Allah mengingatkan kepada kita, contoh salah satu firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur dari nikmat yang kuberi, kata Allah, akan kutambah nikmat itu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu mengkufuri nikmatku, ingat ya, inna adzabi lasyadid. Ingat, anak kecil nangis-nangis, mau es krim, mau es krim. Orang tua bilang, kamu lagi batuk nak, kamu nggak boleh minum es krim sekarang, nggak bisa makan es krim sekarang. Wah, dia tekan aku, mau es krim, mau es krim. Nggak dengar kata nih anak. Kemudian orang tuanya kasih dia wa'id, peringatan. Ingat ya, kalau sampai kamu batuk lagi, rasain sendiri. Suka nggak kita ngomong gitu? Ketika Allah memberikan kita peringatan, inna azabi lasyadid, ingat ya, siksaku pedih. Artinya Allah lagi ngingetin kita bahwa setiap perbuatan ada konsekuensi. Bukan berarti Allah itu memberikan cerminan menakutkan gitu, tidak. Justru itu bentuk daripada betapa cintanya Allah kepada kita. Inilah juga pentingnya ketika kita memahami, ya Allah, separah itu keadaan orang-orang di padang mahsyar, mereka sebegitunya ketakutannya, ya, mereka menyesali dengan penuh penyesalan atas perbuatan mereka ketika di dunia, ya, mereka nyadar betul nih, ada apa nih dengan ini semua. Diuraikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bahwa keadaan mereka di sana itu bukan keadaan yang enak-enak, keadaannya semuanya luar biasa, menakutkan. Semuanya berarti dalam keadaan apa? Waspada, takut. Di saat orang-orang jahat ini dikumpulin sama Allah, mereka semua itu ternyata punya keyakinan di hatinya, Allah itu maha baik.
Allah itu maha baik. Tapi besar sekalipun kita meyakini Allah maha baik, Allah itu adil. Jadi kamu nanti jangan salah arti ketika kamu baca ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kamu terus mau bawa-bawa nih, ya Rabb namamu Rahman, namamu Rahim, ya kan? Kita kepengen dapat belas kasih sayang Allah sebagaimana dia yang punya nama Ar-Rahman. Kapan kita bisa nggak dapetin itu? Bisa, Allah bisa kasih, tapi kapan? Setelah Allah menegakkan keadilannya. Setelah Allah menegakkan keadilannya. Karena kalau Allah nggak tegakin ini keadilan, berarti nama Allah Al-Adlu itu bohong. Nggak boleh. Jadi sama Allah, kamu harus dihisap dulu. Adapun kamu nanti dapat rahmat dengan kamu kemudian dipersilahkan masuk ke surga, itu urusan belakangan. Dengan kamu diampuni, dengan kamu diberikan belas kasih, itu urusan belakangan. Tapi penegak keadilannya tetap harus ditegakkan dulu. Kamu harus tahu dulu salahmu di mana, keadaanmu seperti apa. Tetap, walaupun mereka para pendosa itu berjerit-jerit, engkau maha pengasih, engkau pahamnya, ini malak zabaniyah tetap bakal datang bawa mereka. Diangkut mereka. Mana tuh Fulan ibnu Fulan yang dulunya di dunia suka apa? Suka nyanyain waktunya, nyanyain umurnya, enggak peduli dengan urusan-urusan akhiratnya, kerjaannya panjang betul angan-angannya, ngebayangin tentang kayaknya hidup di dunia gampang, urusan akhirat mah gampang, entahkan kita ada Nabi Muhammad, entahkan kita ditolong, aneh punya anak sekolah di pondok aman, bakalan diselamatin sama dia. Nggak gitu konteksnya. Hisab ya hisab. Ketika kamu harus bertemu dengan medan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, semuanya bakal ditanya. Malaikat datang ngapain? Nyamperin mereka dengan apa? Dengan cerminan yang menyeramkan. Dan kalau kita dengar malaikat itu kan seolah-olah gimana sih bahasa malaikat kalau ada orang baik banget, ya Allah ini sih orang kayak malaikat. Saya kadang-kadang suka, ibu-ibu ini tahu malaikat dari mana ya gitu. Wujudnya malaikat tuh kadang-kadang saya ngomongin orang ini baik kayak malaikat, pernah ngelihat malaikat di mana ya? Atau seperti ilustrasi gambaran malaikat bersayap, ya kan? Karena Nabi pernah cerita tentang Jibril. Ternyata malaikat Jibril itu jarang sekali menampakkan wujud aslinya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tetapi sekali-sekalinya nampakin wujud asli, ternyata satu bentangan sayapnya semasyrik, satu sayapnya semasyrik, sebarat, sesayapnya lagi setimur. Satu malaikat, sementara malaikat jumlahnya ada berapa? Nah, ketika kita biasa dengan istilah malaikat itu wujudnya bagus, rupanya tuh kalau kita suka nonton film kartun nih, di sini ada setan, di sini ada malaikatnya gitu. Yang setannya serem, yang malaikatnya gimana gitu ya? Oh, nggak sesederhana itu ilustrasinya, karena ternyata di situ ada malaikat-malaikat yang Allah persiapkan dengan wujud apa? Menyeramkan. Mereka seperti mungkar nakir. Gak bisa mungkar nakir itu wujudnya cakep, baik gitu, gak deg-degan orang. Betul apa enggak? Ya harus ada unsur-unsur yang menakutkannya. Ya ketika orang ngelihat dia takut dengan alat yang Allah persiapkan untuk mereka pegang, seperti yang digambarkan Malakus Zabaniyah ini kan, mereka itu megang palu gada yang besar, seolah siap untuk mengadili. Ketika Allah sudah memerintahkan adili dia, pukul-pukul kata Allah, siksa-siksa, karena itu bentuk daripada keadilan yang harus Allah tegakkan. Ya, misal ada orang hakimnya baik banget nih, melakukan satu kesalahan,
tapi dia sudah maling. Masa dengan belas kasih hakim bilang, ya sudah, karena kamu ini menyesali perbuatanmu, kamu saya bebaskan dari hukuman malingmu. Berarti Allah nggak adil dong sama yang hartanya diambil. Orang yang hartanya diambil kan baik, nggak salah apa-apa. Kok hartanya diambil tapi malah hanya dengan belas kasih sayang Allah, Allah kemudian ambil dia. Beda kasusnya, coba kita kasih gambaran. Ada orang ngambil juga, tapi ngambilnya bukan bizalim. Maksudnya dia ngambil bukan karena kezalimannya, tetapi karena keterdesakannya, kebutuhannya. Dia sampai hilang akal karena mikir anaknya sakit, anaknya lapar. Dari sini nih nanti belas kasih itu turun. Beda sama yang niatnya itu jahat, niatnya nggak bener, emang buat nipu orang, buat ngambil hak orang, peduli amat orang nyarinya susah apa enggak, yang penting dia nikmatin, dia ngambil hak orang. Ini orang kayak gini terus tiba-tiba dikasih belas kasih sayang Allah, kayaknya gimana ya? Beda dong. Itu misalnya ada yang ngambil hak orang, katakan dia terdesak, dikejar-kejar hutang, kalau enggak rumahnya diambil atau anaknya diapa-apain atau apa. Ketika dia melakukan itu ada satu hal yang mendesak dia lupa sandaran itu jangan sama manusia, sama Allah. Dia salah jalan, tapi ketika itu keterdesakannya bukan karena dorongan hawa nafsunya. Sementara yang zalim ini kan gara-gara hawa nafsu, ambil hak orang dengan zalim, dengan serakah, dia tipu orang, dia manipulasi orang, dia palsuin berkas orang, atau mungkin dia main kotor seperti hipnotis orang dan lain sebagainya. Nah ini udah unsurnya udah apa? Jahat sekali, motifnya sudah buruk. Terus tiba-tiba bilang, ya Allah, Anta Arhamur Rahimin, Engkau kan maha penyayang, Engkau kan maha pengasih. Itu kalau sampai misalnya tiba-tiba Allah langsung kasih belas kasihnya kepada dia, ini protes. Itu kayak orang pengajian datang hadir kajian, punya HP itu perjuangan. Terus datang nggak bertanggung jawab, diambil HP-nya, dirobek tasnya. Itu model yang kayak gitu kalau Allah nggak adilin, Allah adil apa enggak? Itu yang pengajian sedih, nangis, handphonenya hilang. Dia belinya setengah mati, dipakai buat kajian, mau pesen kendaraan, mungkin pemberian suaminya, nyari uangnya susah, setengah mati dan lain sebagainya. Terus datangnya nggak bertanggung jawab, main ngambil begitu aja. Dikira Allah diem aja kayak gitu. Terus mau bilang Anta Arhamur Rahimin, ya Allah. Kamu kan Arhamur Rahimin. Nggak ada, dibawa sama malaikat. Ini orang-orang ini dengan dosa-dosanya yang teramat berat, ancaman Allah di mana? Digiring, dibawa ke tempat mereka yang memang sepatutnya mereka diberi siksa terlebih dahulu. Mereka diberikan dulu ujiannya yang Allah sudah janjikan kepada mereka. Dibawa mereka sampai ke dalam mana? Dalam kerak neraka jahim. Orang-orang yang zalim ini yang tanpa berpikir panjang ketika mereka melakukan kesalahan. Dzuk innaka antal azizun. Suruh coba dzuk, cicipi tuh. Tuh. Annaka antal aziz al-karim. Tuh, netep deh di tempat yang sempit, yang gelap, yang begitu menyeramkan. Diem kamu di situ. Iya. Waktu kemarin dikasih peringatan, dia apa dan seterusnya. Kemana aja katanya. Kalau seumpamanya tiba-tiba sekarang teriak-teriak, ya Allah, mana belas kasih sayangmu ya Allah, mana. Ini waktunya kamu menerima balasan.
Itu diingetin. Ada haknya orang yang telah kau zalimi. Ada milik orang yang telah kau ambil dengan tidak adil. Kan gitu. Atau kehormatan orang yang kau nodai dan seterusnya. Itu enggak cukup dengan anta arhamur rahimin. Ini kan menyangkut orang lain bisa. Dosa-dosa yang dia perbuat, Allah bilang adili dulu, hukum dulu. Ya, jadi ketika dianya semua dengan segala kesalahan-kesalahannya, mereka harus menerima beratnya siksa. Dia harus ngerasain pedihnya api neraka. Padahal dianya dulu di dunia ngerasa aman-aman aja. Dia ngerasa dirinya baik-baik aja. Naudzubillah min. Dilempar ke mana? Dilempar ke tempat yang sempit, yang gelap, yang menakutkan dan seterusnya. Karena Allah mau menegakkan keadilan untuk mereka yang ketika di dunianya taat, rajin, takut sama Allah, menghindari maksiatnya, berjalan dengan teguhnya di jalan kebenaran. Jadi nggak mungkin kalau Allah tiba-tiba seperti orang-orang ateis hari ini yang datang. Kalau Tuhan itu kan katanya namanya pengasih dan penyayang. Harusnya semua orang ya udah, kenapa harus diciptain neraka? Langsung aja semuanya masukin ke dalam. Ya udah, negara gitu aja, nggak usah ada penjara. Nggak usah ada penjara. Bakal jadi apa negara ini kalau nggak ada penjara? Nggak ada hukum, nggak ada ganjaran ketika mereka semaunya nerobos apa? Nerobos lampu merah, terus tiba-tiba nggak sengaja ngelanggar motor orang, terus mau diapain? Nggak ada aturannya. Kamu harus pakai penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi apa negara ini? Nggak bisa. Bagaimana kalau satu negara nggak bisa diatur tanpa adanya hukum? Lalu bagaimana dengan Allah? Dengan segala aturannya, ciptaannya, makhluknya dan seterusnya. Jadi sebenarnya orang-orang itu tuh kadang-kadang suka mikir, ini pinter kepinteran apa gimana ya? Ada hukuman itu bukan karena Allah itu tidak menjalankan perannya sebagai zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Justru karena dia begitu pengasih dan begitu penyayang, maka dia wajib menegakkan keadilan. Jadi besok kalau mau bawa nama-nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, nggak boleh lupa sama nama Allah itu ada 99. Jadi jangan cuma yang dibawa Ar-Rahman Ar-Rahim, di situ ada Al-Muntaqim, di situ ada Al-Adlu, di situ ada Maha Membalas, di situ ada yang Maha Keadilan. Itu kan banyak, jangan ditinggalin yang begitunya. Iya Ustaz, soalnya apalnya cuma Ar-Rahman Ar-Rahim. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semua masuk ke situ, dihimpun ya, sebagaimana gambaran tentang siksa dalam neraka itu kan airnya panas, tempatnya panas, narun hamiyah hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dikasih tahu tuh semua gambaran tuh, narun hamiyah, neraka hawiyah yang kayak gimana, neraka hamiyah nanti gimana, semua dikasih gambaran. Jahim kayak gimana. Kita buat apa? Bukan untuk berasa ditakut-takuti, tapi semua ini ada untuk kita lebih waspada agar tidak jatuh dalam lubang yang salah ya. Semuanya dimasukkan ke dalam sana sampai waswaddat wujuhuhum min dhulmatil ma'asi. Muka mereka menjadi hitam. Kiasannya gini, kalau kita pikir ini wajah hitam karena kebakar,
hitam karena dosa, maksiat yang mereka perbuat. Itu karena dosa maksiat yang mereka perbuat. Mereka berteriak, mereka meminta pertolongan, ya Malik, wahai malaikat, sudah kami udah terima nih ya siksaan yang sudah kami disiksa di sini. Mereka minta tolong, wahai Zat yang maha kaya, maha raja, maha menguasai, ancaman itu udah benar-benar nimpa kami. Ya Rabb, tolong ya, semua ini sudah begitu memberatkan kami. Mereka teriak-teriak, mereka bilang udah cukup, kami di sini udah benar-benar mateng, udah habis, tolong keluarkan kami dari neraka. Kami nggak bakal ulangin lagi. Tapi sungguh kata-kata itu semua tidak ada nggak ada artinya. Mereka menjerit-jerit, nggak ada tempat aman buat kamu, nggak ada tempat nyaman buat kamu. Kemarin ketika kamu disuruh menjauhkan dirimu dari tempat ini semua, kenapa kamu masuk ke sini? Kenapa kamu mendekat ke sini? Ini dibalik-balikin sama malaikatnya. Ini kulit kami semua, daging kami udah hancur. Wahai Zat yang maha raja, tolong keluarin kami. Kami gak bakal balik lagi, kami gak mau balik lagi. Hayat, kata malaikat bilang, gimana? Gak ada tempat keluar buat kamu, gak ada tempat aman buat kamu. Subhanallah. Itu semua kenapa? Karena sejak di dunia sudah diberi peringatannya. Udah diingetin kita, tapi kitanya enggak menjadikan itu sebagai pengingat. Tumah. Fa'inda zalika yaqnatuna wa 'ala ma farratu fi janbillahi yata'assafun wa la yunjihumun nadam wa la yughnihumul asaf bal yakbuna 'ala wujuhihim maghlulinan nara min fawqihim wan nara min tahtihim wan nara 'an imanihim wan nara 'an shamalihim fahum yargha fin nar. Ta'amuhum nara wa syarabuhum nara wa libasuhum nara wa mihaduhum nara fahum baina maqta'atun niran wa sarabilul qitaran wa darabil maqami' wa saqalas salasil fahum yatajaljaluna fi madayikiha wa yahattamuna fi darakatiha wa yataribuna baina ghawashiha taghallabuhum nara kaghaliyal kudur. Baik. Kaghaliyil gudur. Fa'inda dzalik, dengan keadaan mereka yang seperti itu, mereka merasa nyesel, putus asa dengan apa yang terjadi sama mereka. Mereka ngerasa seolah udah nggak ada daya upaya. Sampai ingat beberapa bab di awal-awal ketika kita masih ngebahas tentang haulal, keadaan-keadaan kiamat dan keadaan yang sulit ini juga. Kan ada sebuah hadis Nabi yang mengisahkan tentang keadaan orang-orang di padang mahsyar itu, katanya satu kaki nginjek 70 kaki ke bawah, ada lagi 70 kaki ke atas. Keadaannya desek-desekan kan? Itu belum mizan nih, ini baru ngumpul aja nih. Begitu dibangkitin, semuanya dikumpulin, ternyata semuanya terbelalak matanya ketika melihat penuh banget, rasanya sesak dada ini. Ketika keadaan orang semua lagi ngerasa sesak, ini orang-orang ini menjerit. Mereka menjerit apa? Cepetan, apalagi setelah ini, apalagi. Padahal awal mula mereka merasa saling menginjak itu adalah level paling bawah. Tapi mereka nggak tahu, karena keadaannya mereka kala itu sangat nggak nyaman. Mereka teriak-teriak, cepetan. Deh kalau mau seksa kita seksa deh. Kalau mau masukin kita ke surga, surga deh. Kalau mau apa? Dengan mudahnya mereka berteriak seperti itu. Padahal itu masih awal. Ketika mereka nggak nyadar dengan ucapannya, mereka minta diburu-buruin. Padahal ketika yang diburu-buruin itu jauh lebih menyakitkan. Karena mereka keadaannya nggak sadar gitu ya. Merekanya sedang berada dalam, contoh deh, kita lagi ngantri. Tiba-tiba dalam masa antrian itu tiba-tiba ini apa, gelombang antriannya numpuk,
main dorong-dorong. Pertama kita bilang pelan-pelan gitu ya. Iya kan awal pasti begitu. Yang rapi dong, tolong dong, jangan dorong-dorong. Masih tenang nih. Ketika orangnya sudah nggak bisa tertampung, makin kedorong. Makin kedorong, keadaannya begitu cepat. Akhirnya apa? Kitanya pun saling berdempet-dempetan. Keadaan kayak gitu gimana? Pikiran kita apa? Mau keluar kan? Kita nggak nyaman sama keadaan itu. Kita akan berteriak minta tolong, tapi ternyata keadaan itu makin kita berteriak makin nggak ada artinya kan? Nggak bikin kita jadi orang yang paling cepat diselamatin juga, gitu. Dan keadaan orang saat itu ya udah begitu, ketika makin terhimpit, mereka makin nggak berdaya. Saat itu mereka berteriak cepetan. Kalau mau dihisap cepetan. Kalau mau ditimbang cepetan, kalau mau ngomong begitu cepetan, tapi jangan bikin kami begini. Dia nggak tahu. Hisap lebih nakutin, timbang lebih nakutin, sirat lebih nakutin, apalagi sampai masuk ke dalam neraka itu jauh lebih nakutin. Ketika sudah di dalam situ, mereka nyesel, putus asa dengan apa yang mereka selama ini lakukan. Tapi penyesalan dan rasa sesal itu nggak bikin nyelamatin mereka. Udah nggak bisa bikin mereka untuk bisa ditolong karena waktunya bukan di situ. Itu disebut dengan haitsu la yanfa'un nadam. Penyesalan di sana nggak ada gunanya. Itu mereka yakubuna ala wujuhihim maghlulinan nar min fawqihim. Ya, mereka dia kalau kita bilang dibanting, ditebalikin mukanya. Dengan mereka itu depannya sudah ada api neraka. Nah, nih terima atas apa yang kamu perbuat. Maka dalam keadaan seperti itu, api di atas, api di bawah, api di kanan, api di kiri, semuanya ada. Fahum gharq finnar. Mereka bahkan tenggelam dengan api. Nah, mereka sendiri tenggelam dengan api, terbakar sejadi-jadinya. Ta'amuhum nar, makanannya api. Wa syarabuhum nar, minumannya. Wa libasuhum nar, pakaiannya semua dari api. Situ udah nggak ada lagi yang lain. Kalaupun air, keadaan airnya panas jadi-jadinya. Semua keadaannya apa? Nggak ada enaknya. Bus itu tempat yang sangat suram. Kita semua pengen selamat dari tempat itu. Bajunya api, magaliduhum, tempat istirahatnya api, semuanya api. Naudzubillah min dzalik. Mereka disiksa dengan rantai-rantai yang berat. Mereka ngerasa betul bahwa ternyata yang ada di situ hanya apa? Timah, nanah, darah. Naudzubillah min dzalik. Betul-betul tebalikannya surga. Kalau surga kan udah bayangin aja, ada 7 sungai, susu, madu, khamar, arak dibuatin sama Allah di situ. Apa namanya, jalannya sendiri, semua dibuat. Semuanya buah-buahan, kenikmatan demi kenikmatan dicicipi oleh kita dengan segala kenikmatan yang ada. Tapi kalau tiba-tiba di situ dikasihnya siksaan biasa aja, nggak adil dong. Nggak adil. Ada orang pernah duduk bilang gini, ngelihat para narapidana misalnya. Narapidana makanannya kok gitu-gitu amat. Orang kan dia juga manusia, genahan kayak dikit. Kalau narapidana makannya enak kayak orang yang bisa beli makanan Padang di luar, nggak ada gunanya itu. Makanya penjara nggak nakutin buat siapapun, nggak nakutin, karena dikasih gambaran enak. Tapi Allah tidak beri celah. Akhirat itu jelas yang enak ashabul yamin, ama ashabus shimal, golongan kiri
ya harus gak enaknya harus banget. Kayak golongan kanan dikasih enaknya banget, ya golongan kiri harus enggak banget gitu. Nggak bisa, emang nggak bisa apa? Makanya seorang ulama kan ketika dia sedang merasakan haus, lalu dia minta sama muridnya, tolong ambilin saya air dingin. Tiba-tiba muridnya datang bawain air dingin. Ketika dia ngelihat air dingin itu ada, tiba-tiba dia pingsan. Dia pingsan. Selesai dia sadar dari pingsannya, ditanya, ya Syekh, kenapa kamu pingsan? Tadzakartu bi umniyati ahlun nar. Saya keinget tentang angan-angannya penghuni neraka. Penghuni neraka itu kan panas semua. Mereka teriaknya apa? Minta air dingin, kasih kami air dingin. Anda ngebayangin kalau matahari lagi terik, yang ente cari air dingin kan? Iya, keadaan panas, cuaca panas bikin kita nyarinya yang dingin. Minum yang dingin, pengen masuk ruangan yang dingin. Nah ini bisa kebayang, ruangan panas, baju panas, minuman panas, semua panas. Jadi umniyahnya apa? Kalau kamu tanya penghuni neraka cita-citanya apa? Minta air dingin. Dia ngelihat air dingin, dia ingat cita-citanya penghuni neraka, dia pingsan. Iya. Kalau kita masih di levelnya ketemu air apa? Air dingin, alhamdulillah gitu. Masya Allah, masih untung alhamdulillah ya. Kalau dia kan levelnya memang sudah tinggi, para ulama inget ngelihat air dingin aja ngebayangin penghuni neraka itu gimana. Kita baru di dunia aja kepengen minum air yang dingin, apalagi mereka di sana. Makanya Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad, yang kafir, yang jelas tempatnya di mana? Di sana, disiksa karena dia kufur, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia tetap nerima apa? Nerima siksanya. Tetapi ternyata keistimewaan yang Allah berikan yang berbeda antara dia dengan para penghuni neraka lainnya, air. Karena itu keistimewaan. Keistimewaan yang didapat oleh penghuni neraka. Ternyata Abu Lahab tiap Senin, bukan tiap 12 Robi. Tiap Senin. Padahal kan kalau Allah mau kasih tiap 12 Robi aja itu udah sesuatu banget. Tetapi kan ini tentang Nabi Muhammad, ata'annahu fi kulli itsnain yukhaffafu anhu lisururi bi ahmadah. Yukhaffaf anhumul adzab lisururi bi ahmadah. Dia setiap Senin datang, siksanya diringanin sama Allah karena pernah gembira dengan kelahirannya Muhammad. Kalau dia dikasih nikmatnya itu cuman satu kali datang orang bawa air minum, kelar kan bisa begitu. Tapi ternyata sama Allah dikasih sistem round, durasi seharian hari Senin itu. Tapi begitu masuk hari Selasa berhenti lagi. Tapi begitu masuk Senin dikasih tuh kenikmatannya. Apa tuh? Dari jarinya dia bisa minum air. Hanya karena sekali memerdekakan orang di hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadhanna, kira-kira kata ulama bilang, apa yang akan Allah berikan kepada hambanya yang setiap saat, setiap waktu gembira terus sama Nabi Muhammad SAW. Balasan apa yang bakal Allah kasih buat dia? Sekali aja Abu Lahab gembira sama Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad, disiksa tapi dikasih keringanan, minum air dari jarinya. Jadi Senin udah lewat nih, ini Selasa nih. Sedih lagi Abu Lahab. Nanti mau masuk Senin digirang lagi. Dia minum air dari jarinya karena gembiranya dia sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ya. Allah jauhin kita semua. Maka tugas kita dari sekarang adalah menjaga diri kita, ya, insyaallah menjauhi diri kita dari semua keadaan yang membawa kita naudzubillah pada murkanya Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah Allah selamatkan kita, anak keturunan kita, ahli keluarga kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi Ibu, mari ada doa. Bentar. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya hukumnya apa kalau meminta izin untuk hadir majelis atau maulid kepada suami, selalu jawabnya terserah. Kadang suka ragu berangkat ke majelis atau maulid. Saya bertanya lagi kepada suami, tetap jawabnya terserah. Ibu itu yang paling kenal sama suaminya. Suami itu kadang jawaban terserahnya, kadang dia ngikut senangnya ibu. Tapi ada juga yang jawab terserahnya itu jawab terserahnya karena dia kesel ditanya terus gitu. Yang tahu cuman ibu. Jadi kalau ibu tanya sama saya gimana, ibu yang bisa ngeraba. Ini jawaban terserahnya jawaban karena memberi saya ruang untuk memilih, atau dianya ngambek keseringan izin. Orang laki itu paling nggak bisa nutupin muka. Dia suka nggak suka, dia demen nggak demen. Jadi kalau ibu saya coba liatin mukanya nggak ada yang berubah, berarti ibu nggak ngerti sama suaminya. Ya, iya. Assalamualaikum Ustazah, saya izin bertanya, bagaimana hukumnya jika saya memilih tidak berjumpa atau menjaga jarak dengan mertua saya karena beliau mendukung atau menyetujui perselingkuhan yang dilakukan suami saya? Apakah hal itu termasuk durhaka terhadap mertua? Dan apakah hal ini dibolehkan dalam keadaan seperti ini? Mohon solusinya Ustazah. Gini Bu, pertama perempuan ini harus tahu satu kaidah. Kita biar bagaimanapun ada satu hukum yang nggak bisa kita nafikan. Hukumnya adalah suami boleh menikah lagi. Satu. Berat nanti dulu, mikirin perasaan ntar dulu. Saya nggak terima, nggak suka, ntar baru mecahin nih kasusnya. Ustazah, kan hukumnya Allah bilang kalau nggak sanggup adil, nggak bisa buat adil sama satu aja. Betul, itu juga nggak salah, benar ya. Tapi kita bicara dasar hukum dulu. Selingkuh, kalau nikah dia nggak sampai pada taraf hukumnya dosa. Dan itu bahasa selingkuh bahasa kita. Berdosa tidak? Belum tentu berdosa jika dia menikah. Tamam ya. Tapi kalau kategori selingkuh adalah zina, tidak ada ikatan pernikahan, ya, baik di bawah tangan atau nikah siri atau nikah resmi sekalipun. Ya, ini nikah, nggak ada nikah, selingkuh. Fahadha zina, tuh tabar itu hukumnya zina. Mertua siapapun yang mendukung berarti dia ikut mendukung perbuatan zina anaknya. Nggak benar. Berarti kan nggak boleh mau mertua. Gimana? Saya mau jaga jarak sama mertua, dosa apa enggak? Ya kamu mau jaga jarak ya nggak ada dosanya juga. Yang penting kamu tidak sampai pada tarafnya kurang ajar. Haknya nggak usah ngomong ke mertua. Kita sesama orang tua, anak muda, orang tua, ya kan kita tetap harus hormat sama yang tua. Ya, apalagi ada ikatan mertua gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya, tapi ternyata mertua ini dukungnya bukan pada tarafnya zina. Artinya dukungnya dia cuma ngizinin anaknya kalau mau nikah lagi aja gitu. Dia hukumnya kayak gitu. Nah ya berarti mertuanya bisa jadi orang tua ini menyelamatkan anaknya dari perzinahan. Gitu, nggak ada mungkin saya yakin orang tua manapun yang mau anaknya sampai begitu. Tapi Bu, sikap kita ini biar ibunya ada di posisi yang
yang baik ya. Sikap kita jangan ributin mertua, karena kalau ributin mertua ngomong gini, udah nak, udah paling bener emang kamu nikah sama yang baru, lepasin aja yang anu, emak gak suka sama dia. Kalah kita. Tapi mestinya kan lagi kayak gini, mertua itu jadi senjata, baik-baikin dia, elus-elus dia, ngeluh sama dia. Kalau kamu bisa begitu, kamu dibela sama mertua. Iya, ini Bu, kalau kejadian kayak gini, saya bilangin sama ibu, kalau ibu cari masalah sama mertua, ibu ada di pihak yang paling rugi. Ibu ada di pihak paling rugi. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kayaknya sekarang perempuan itu, kita tuh nggak bisa nyetop apa yang dilakukan laki-laki, nggak bisa. Ente jangan nikah lagi, kamu jangan deket lagi, kamu jangan sampai main hati. Udah deh, jangan capein mulut. Benar. Terus diapain Ustazah? Kamu cukup doain sama diri sendiri, kuatin, punya diri kuatin, nggak usah kebanyakan. Ntar ibu yang kepikiran ibu yang kagak tidur, ibu yang kepikiran ibu yang jelek. Bener perempuan, ibu yang kepikiran ibu yang nggak tidur, ibu yang jelek, ibu yang berantem nggak jelas, mau ngapain? Mau ngapain? Udah, hati dia di genggaman Allah yang menciptakannya. Cukup kita jadi istri yang baik, yang benar, yang benar-benar bisa menjadi wanita solehah di rumah dengan kita mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Dia. Hias dirimu dengan seindah-indahnya, layani suamimu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah yang bakal jaga dia buat kita. Kalau kamu jaga hak-hakmu, urusanmu dengan Allah, maka urusan rumah tanggamu diurus sama Allah. Termasuk suamimu jadi urusan Allah. Yang penting tugas kamu ngapain? Urus rumah tangganya dengan benar, sesuai dengan syariat Nabi besar Muhammad. Selebihnya udah, hatinya di genggaman siapa? Penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah capek-capekin diri. Baik, itu aja pesan saya. Kita bacakan suratul Fatihah. Ini banyak banget yang kurang sehat. Mudah-mudahan semua yang sakit-sakit Allah berikan kesehatan, keafiatan secara sempurna insyaallah. Khususnya untuk yang sedang koma, Dewi Rosita Mariana binti Seno Suroso Sastro Handoyo. Insyaallah mudah-mudahan yang sakit Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, yang sedang koma insyaallah. Begitu juga untuk Son Hadi bin Kusnan yang sedang di ruang ICU, dan juga Alfia Yumna binti Muhammad Rizki, Ibu Rita Tanin binti Muhammad Tanin sedang operasi, Ustazah Masain binti Anwar, Muhammad Nazir bin Haji Anwar. Masya Allah banyak yang sakit ya. Dan juga Abdullah bin Hasan Al-Idrus yang sedang kurang sehat. Begitu juga Latifah Al-Idrus, Syarifah Iba Al-Hasni, Abdullah bin Hasan Al-Idrus, Mirsya Roder, dan semua yang sakit-sakit. Mudah-mudahan semua Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, keafiatan secara sempurna, tama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas, ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman wala alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa' anna wa anhum jami'an kulla ta'bin syadid, waqfina waqfihum min al-haddi wal hadid wal maradi syadid wal jishil adid, waj'alna waj'alhum ya Rabb nuran min nurik, wa izzan min izzik, wa nasran min nasrik, wa bahaan min bahaik, wa atan min ataik, wa hirasatan min hirasatik, wa ta'idan min ta'idik, ya dzal jalali wal ikram wal muhibbin idham. As'aluka an takfina wa takfihum jami'an ya Rabb min syarri kulli dhi syarr, innaka antallahu khaliqul akbar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
يا ماء الزمزم يقرئكم السلام ويقول لك ألا تضرني ويقول لك أن تكوني شفاء من كل داء على هذه النية وكل نية صالحة وعلى من طالبها وعلى من شاربها وعلى من سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.